Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini Kamis tanggal 20 Mei 2021, saya akan menyampaikan update situasi Kamtibmas. Yang pertama terkait dengan capaian Bareskrim Polri dalam program 100 Hari Kerja Kapolri. Kabareskrim Polri selaku penanggung jawab pelaksanaan program prioritas Kapolri tahun 2021-2024 di bidang peningkatan kinerja, penegakan hukum, dan pemulihan ekonomi nasional telah menerapkan restoratif justice sebagai bentuk penyelesaian perkara untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan. Adapun capaian 100 hari program Kapolri terkait hal ini adalah sebagai berikut. Pertama, terlaksananya penerapan penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice sebanyak 1.864 perkara di Polda dan 28 perkara di Bareskrim Polri, dengan rincian 22 di Direktorat Tindak Pidana Umum, 4 di Direktorat Tindak Pidana Khusus, dan 2 di Direktorat Tindak Pidana Siber. Dalam penerapan restoratif justice mempedomani Perkap nomor 6 tentang penyidikan tindak pidana pasal 12. Kemudian surat edaran nomor SE 8/2018 tentang penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice dalam penyelesaian perkara pidana, dan surat keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum tentang pedoman penerapan restoratif justice di lingkungan peradilan umum. Kemudian yang kedua, terlaksananya tahapan penyusunan draft peraturan Polri tentang penerapan keadilan restoratif justice dalam penanganan tindak pidana. Tugas lain yang juga menjadi fokus perhatian Kabareskrim Polri adalah pendampingan pada setiap program pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Capaian 100 harinya adalah sebagai berikut. 1. Penegakan hukum terhadap berbagai gangguan Kamtibmas yang dapat mengganggu keberhasilan program pemerintah dalam PEN, berupa 127 penindakan dana bansos, 25 penindakan asuransi dan investasi, 42 penindakan bahan pokok, 36 penindakan non bahan pokok, 15 penindakan perlindungan konsumen, dan 2 penindakan perindustrian. Kedua, terlaksana 586 kegiatan preventif dalam rangka mencegah gangguan Kamtibmas yang dapat mengganggu keberhasilan program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Ketiga, pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku usaha guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional. 4. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pengawasan kepada kementerian lembaga terkait dan para pelaku usaha dalam mendukung keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional. 5. Pemetaan dan analisa potensi gangguan keamanan terhadap implementasi kebijakan fiskal, moneter, dan investasi. 6. Peluncuran dan pemanfaatan aplikasi PEN. 7. Pelatihan pemanfaatan aplikasi PEN
kepada personil yang terlibat, dan 8 penyelenggaraan diskusi publik secara online. Selain itu, Bareskrim Polri juga membuat suatu terobosan berupa SP2HP online sebagai salah satu solusi untuk menjawab keluhan dan komplain dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan informasi terbaru atau terupdate dari penyidik terkait dengan perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya. Maksud diselenggarakannya SP2HP online adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan seluruh penyidik bahwa mulai saat ini para pelapor atau kuasa hukum pelapor dapat langsung memantau setiap saat perkembangan proses penanganan perkara pidana yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Bahwa per tanggal 10 Mei 2021 telah terdapat 56.121 laporan polisi yang terdata di SP2HP online dan telah diakses oleh pelapor atau kuasa hukum pelapor atau masyarakat sebanyak 43.800 pengakses. Tak hanya itu, Bareskrim Polri juga telah meluncurkan aplikasi penyidik pegawai negeri sipil elektronik atau e-PPNS untuk mengelola kejadian serta PPNS secara online yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara penyidik Polri dan penyidik PPNS. Aplikasi e-PPNS sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 telah mendata sebanyak 1086 laporan kejadian dengan nilai tafsiran kerugian 470 miliar 147.739.084 rupiah. Kemudian dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat, Polri telah membentuk tim penanganan Dumas yang meliputi Itwasum, sistem teknologi melalui aplikasi Dumas Presisi. Tim tersebut melalui aplikasi Dumas Presisi secara rutin melakukan penelaahan, pengkajian, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat yang diterima oleh Polri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan update peristiwa pembakaran Polsek Candipuro di Polres Lampung Selatan. Pasca kejadian pembakaran Polsek Candipuro, Lampung Selatan, hari ini, Kamis 20 Mei 2021, ratusan warga masyarakat bersama para kepala desa sekecamatan Candipuro mendatangi Polsek Candipuro dengan tujuan untuk melakukan gotong royong membersihkan puing-puing bangunan serta merencanakan membangun kembali Polsek Candipuro sebagai rasa peduli masyarakat dan aparat kepala desa terhadap adanya Polsek Candipuro. Kemudian saat ini Polres Lampung Selatan telah menangkap dan mengamankan 14 orang yang diduga terlibat mulai dari penginisiasi aksi, provokator, dan pelaku pengrusakan serta pembakaran hingga warga yang ikut-ikutan melakukan kegiatan pembakaran dan pengrusakan Polsek Candipuro. Untuk selanjutnya untuk kemudian sampai saat ini masih didalami oleh penyidik Polres Lampung Selatan. Harapannya ke depan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan menjadi pembelajaran bagi kita semua agar tidak berbuat yang keluar dari aturan yang sudah ditentukan, yang tentunya ujung-ujungnya adalah merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian update yang ketiga terkait dengan adanya video viral berkonten penghinaan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Tapi ketahui bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 7
waktu setempat bertempat di salah satu kampus di Mataram. HM alias UC yang merupakan seorang pekerja cleaning service di kampus tersebut membuat konten di media sosial bernada penghinaan terhadap salah satu negara dengan kata-kata yang tidak pas dalam akunnya yang bernama Ucok Bangcok. Adapun tujuan pelaku membuat konten video tersebut karena iseng mengisi waktu, namun videonya viral dan meresahkan masyarakat, sehingga HM alias UC diamankan oleh warga sekitar rumahnya pada pukul 18.30 waktu tempat. Mengetahui peristiwa tersebut, unit reskrim Polsek Gerung mendatangi rumah pelaku di Dusun Ketejer, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, dan berupaya melakukan mediasi yang dihadiri oleh kepala lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun saat itu tidak berhasil karena warga setempat masih marah dan hendak melakukan pembakaran terhadap rumah pelaku, sehingga pelaku diamankan ke Polda pada malam itu juga. Kemudian kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga mengumpulkan bukti berupa dokumen elektronik yaitu video yang diunggah oleh HM alias UC, dan juga telah memintai keterangan 3 orang saksi. Esok harinya, tanggal 16 Mei, HM alias UC dilakukan penahanan dan ditangguhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021. Akibat perbuatannya, HM alias UC dapat dikenakan pasal 28 ayat 2 junto pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Namun hari ini Kamis tanggal 20 Mei 2021, penyidik kembali melaksanakan gelar perkara untuk mencoba menggelar restoratif justice yang dilakukan oleh penyidik Ditkrimsus Polda NTB dengan pertimbangan adanya permintaan maaf pelaku dan ketidakpahaman pelaku terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian yang keempat, terkait dengan video viral di daerah Bengkulu yang terjadi di hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 9.30 sampai dengan 11.45 telah dilangsungkan rapat mediasi penyelesaian masalah terkait dengan masalah video viral di sosial media yang dibuat oleh saudara MS. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan dan meredam situasi yang terjadi akibat video viral yang dilakukan oleh MS. Rapat mediasi dihadiri oleh Kapolres serta forum kerukunan umat beragama, juga pelaku dan orang tuanya. Kemudian hasil mediasi yang telah dilakukan, saudara MS mengakui kesalahannya, kemudian akan meminta maaf di muka umum, serta akan memviralkan video permintaan maafnya di media sosial. Kemudian saudara menerima permintaan maaf dan MS dan keluarga, serta akan meredam situasi yang akan terjadi. Terhadap MS dari pihak otoritas sekolah akan dilakukan pembinaan dan sanksi untuk memberikan efek jerah agar peristiwa ini tidak terjadi lagi atau tidak dilakukan oleh siswa yang lain. Demikian rekan-rekan wartawan yang saya sampaikan pada siang ini, beberapa diskusi yang Mas. Barangkali mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Pak Jin, terkait
ke Polsek Cempuro Pak, itu 14 orang yang diamankan di siapa aja Pak? Terus yang kedua, motif mereka melakukan pembakaran itu apa dan siapa provokatornya Pak, aktornya Pak yang menginisiasi itu Pak? Oke ya. Tadi kita barusan update 14 orang itu memang diduga terdiri dari provokator, juga penghasut, dan tentunya ada yang pelaku, namun inisialnya nanti akan kita update kembali ya. Kemudian tadi sudah kita sampaikan tadi, motif dari pembakaran tersebut masih didalami ya. Jadi kegiatan itu terjadi malam hari pukul 23.15 ya. Jadi masyarakat banyak yang terprovokasi, juga termasuk pelaku pembakaran sendiri yang telah diamankan. Dia mengaku hanya ikut-ikutan, tidak mengerti persoalannya, sehingga dia melakukan tersebut. Nah, kami mohon rekan-rekan bisa bersabar. Kita berikan kesempatan kepada penyidik Polres Lampung Selatan yang saat ini sedang menangani kasus tersebut untuk mengungkap apa latar belakang, motif, juga modus apa yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Apakah 14 orang itu sudah dijadikan tersangka Pak? Atau... Saat ini masih dilakukan penangkapan ya. Tentunya penyidik punya waktu 1 kali 24 jam. Maka ketika bukti permulaan yang cukup dan memenuhi unsur-unsur, tentunya penyidik bisa langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka tersebut. Bapak, untuk terkait yang 127 penanganan kasus bansos bisa lebih detail lagi nggak sih Pak? Kayak wilayah hukumnya di mana aja, berapa tersangka dari ratusan kasus itu gitu? Karena kemarin juga ICW sempat kritik kalau polisi tidak transparan dalam menangani kasus bansos itu. Oke. Ini penegakan hukum terhadap berbagai gangguan Kamtibmas terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Di sini rinciannya belum dirinci tentang poldanya. Namun untuk perkara yang disampaikan rinciannya per direktorat saja. Nanti akan kami sampaikan kembali ya Mbak ya. Kalau yang kami terima belum terinci ini di Polda mana saja, termasuk bansos tersebut. Pak yang Mana dulu ya? Boleh mic dulu. Pak, mau nanya soal yang kasus tadi di NTB Pak, yang Ucok itu Pak, kan dia kan apa penahanannya sudah ditangguhkan ya Pak, dan kemarin sempat dijadikan tersangka juga Pak. Itu sebenarnya kenapa pada awalnya polisian menindak perkara tersebut dengan undang-undang ITE, tidak langsung melakukan upaya restoratif justice? Apakah memang si Uce itu yang pertama kali membuat video yang kemudian kan banyak didubbing tuh Pak sama orang-orang di TikTok dan lain-lain? Apakah dia membuat pertama kali atau enggak dia emang mengambil konten itu juga dan dilakukan pengulangan lagi gitu Pak? Ya, yang pertama saya sampaikan yang bersangkutan HM alias Uce telah mengaku telah melakukan pembuatan video tersebut, juga termasuk ikut memviralkan. Kemudian terkait dengan persoalan ini, penyidik atau pihak kepolisian selain menangkap tentunya adalah upaya untuk mengamankan. Saya ulangi, adalah kegiatan mengamankan yang bersangkutan dari amarah warga. Jadi ada hal yang tentunya bisa diselesaikan secara mediasi, dan juga penyidik punya kewenangan untuk langsung melakukan kegiatan penangkapan. Tentunya penangkapan itu dilakukan pertama untuk mengamankan yang bersangkutan tersangka. Kemudian karena hal ini sifatnya meresahkan masyarakat, penyidik bisa melakukan langsung penangkapan. Jadi ada hal-hal yang dilakukan melalui media sosial yang sifatnya mungkin individu, orang per orang, dan ada kegiatan postingan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan meresahkan masyarakat, atau sifatnya mungkin dapat memecah belah dari masyarakat. Ini kegiatannya Polri mengutamakan pengamanan terhadap orang tersebut, juga mengamankan untuk tidak terjadinya peristiwa
misalnya terjadinya perpecahan di antara masyarakat. Proses hukumnya berarti sekarang masih berjalan atau gimana Pak? Setelah ditangguhkan ya? Proses hukumnya sampai hari ini sedang berlangsung gelar. Jadi penyidik mencoba melakukan gelar, apakah upaya ini bisa dilakukan restoratif justice. Restoratif justice itu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Tentunya ini harus ada beberapa kriteria. Salah satu kriteria adalah tidak meresahkan masyarakat, dan juga masyarakat antara yang katakanlah pihak si A dan si B, keduanya sepakat untuk diselesaikan. Ya. Ketika kriteria ini tidak terpenuhi, maka proses ini bisa berlanjut. Jelas ya? Jadi ada dua hal yang terkait dengan katakanlah ujaran kebencian, yaitu dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama di wilayah Nusa Tenggara Barat, yang kedua di wilayah Bengkulu. Jadi keduanya kita mencoba menyelesaikan secara restoratif justice, namun kita mendomani peraturan yang saya sampaikan tadi, apakah memenuhi kriteria. Ini dong Pak, Papua Pak, ini ada 150 kemarin kan, apakah bertambah atau tidak? Terus yang kedua, apakah sudah ada yang ditangkap atau belum? Terus yang ketiga Pak, itu bagaimana Polri mengklasifikasikan antara kelompok militan dan kelompok orang yang simpatisan, karena diketahui kan dua-duanya mengetahui tindakan terorisme itu, dan dua-duanya di dua kelompok itu, simpatisan dan militan diketahui kan juga ada hubungan, istilahnya mengetahui Pak, kepemilikan senjata itu Pak, kepemilikan senjata di KKB. Nah itu bagaimana Polri mengklasifikasikan mereka Pak? Ya, terkait dengan KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua, tentunya TNI dan Polri sudah memetakan kelompok-kelompok tersebut. Mereka dibagi 7-9 kelompok ya, yang terpencar di berbagai daerah. Dipetakan oleh aparat keamanan baik TNI dan Polri bahwa mereka sudah dapat diidentifikasi kelompok-kelompoknya, termasuk pimpinan-pimpinannya, dan jumlah mereka yang diperkirakan, yang saya sampaikan kemarin 150 lebih, mereka sudah kami petakan, juga termasuk kekuatan, katakanlah kekuatan perjalanan yang mereka miliki. Namun sekali lagi adalah tantangan atau kendala adalah medan daripada lokasi mereka bersembunyi adalah medan yang luas dan termasuk hutan yang lebat. Mungkin ini merupakan tantangan bagi aparat TNI. Namun posisi dari mereka, TNI Polri sudah bisa mulai memetakan dan terus melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata tersebut. Jadi mereka bukan terbagi kelompok militan dan kelompok simpatisan.
kami belum tahu kasus apa yang dimaksud ya. Tentunya kami lihat nanti dulu yang dimaksud itu kasus korupsi apa. Ya. Baik ya. Yang kemarin itu Pak, jadi masyarakat bersama polisi akan mengumpulkan anak masa memberikan bantuan polsek itu juga Pak. Bukan masyarakat dan polisi, tapi yang saya sampaikan tadi, hari ini warga masyarakat sekitar dan para kepala desa punya inisiatif datang. Yang dilakukan tadi pagi adalah operasi Wing dan kesepakatan para kepala desa akan membangun kembali Polsek Candipuro yang merupakan rasa simpati warga masyarakat sekitar dan para kepala desa terhadap Polsek Candipuro. Kami sampaikan bahwa pembakaran tersebut terjadi di ruang SPKT Polsek Candipuro yang terpisah dari bangunan Polsek itu sendiri. Jadi ada bangunan Polsek atau bangunan induk, kemudian ada ruang SPKT atau sentra pelayanan kepolisian terpadu yang terpisah dari bangunan induk. Yang terbakar itu adalah ruang SPKT. 14 orang itu belum tersangka ya? 14 orang itu masih dilakukan pemeriksaan. Seperti saya sampaikan tadi, proses penangkapan itu 1 kali 24 jam. Tentunya nanti melihat dari bukti permulaan yang cukup, maka bisa ditetapkan sebagai tersangka. Yang lain jelas ya? Baik, rekan-rekan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.